Kali ini saya akan buat mesin uap jenis ke-6 atau tipe 06. Namun silindernya saya akan buat dari bahan dasar kaleng. Saya sudah siapkan dua batangan besi, yang ini semacam baut, tapi baut apa ini? Dan ini obeng bekas, Pak. Ini akan saya buat untuk piston dan ini akan saya buat untuk katup. Pertama kita siapkan dua potongan kaleng, satu untuk piston dan satu lagi untuk katup. Lalu kita cetak kaleng tersebut, kita buat bulatan sebagaimana bulatan batang besinya. Ini potongan kalengnya harus pas tapi licin ketika besi bergerak bolak-balik di dalam lubang kaleng tersebut. Setelah sekiranya sudah pas, lalu kita ikat dengan benang kaput. Caranya kita masukkan dulu besi tersebut ke dalam kalengnya, terus diikat-ikat dan dilem-lem. Begitu juga kaleng yang ini. Selesai membuat dua silinder, langkah selanjutnya membuat piston dan katup. Kita potong besi ini untuk pistonnya, bagian ujung ini akan saya buang. Untuk potongan panjang besinya kita samakan saja seperti panjang silindernya. Lalu salah satu bagian ujung besi ini kita buat kepala penghubung atau engsel. Caranya kita gosok menggunakan kikir segitiga di bagian dua pinggir, yakni kanan kiri. Dan kita buat dua lubang dari potongan kaleng atau aluminium yang sekiranya bisa dipotong-potong pakai gunting. Untuk melubangi dua potongan kaleng atau aluminium ini kita bisa gunakan pisau, paku, atau semacam besi tajam. Kemudian kita tempel dua potongan kaleng atau aluminium ini ke dua pinggir yang digosok, diikat-ikat dan dilem. Dua pinggir besinya kalau misalkan gak digosok juga gak masalah sih sebenarnya, bisa juga langsung ditempel dan diikat. Terus kita buat pin pemaku dari kawat gantungan baju, kita potong sedikit. Lalu kita buat batang engkol. Caranya kita buat dua bulatan di bagian dua ujung kawat ini. Dan juga bagian ujung silindernya kita tutup menggunakan kayu yang sudah dibulatkan. Dan buatkan lubang di tengah kayu tersebut seukuran selang. Untuk selang kali ini saya akan buat dari selang bekas sedotan minuman. Karena selang ini tidak bisa dibengkokkan, jadi saya akan buat bengkokan dengan cara seperti ini. Setelah itu kita buat katup. Saya buang bagian ujung ini karena ini bekas obeng dan juga dipotong. Untuk panjang potongannya kita buat melebihi panjang dari silindernya lah sedikit. Kita buat lagi kepala penghubung. Ini sama seperti kepala penghubung di piston. Usai membuat kepala penghubung dan batang engkol, kita buat gosokan melingkar di tengah besinya. Untuk membuat jalur ini bisa menggunakan kikir bulat. Kalaupun tidak ada kikir bulat, kikir segitiga juga bisa, Pak. Yang penting ini ada jalur melingkar. Lalu untuk silindernya kita buat 4 lubang, 2 di kanan dan 2 di kiri. Berbeda dengan mesin tipe 05. Kalau jenis 5 kan lubangnya 2, Pak. 1 di kanan dan 1 di kiri. Nah, kalau yang ini 4 lubang, 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk cara yang pas melubangi 4 lubang tersebut, caranya perhatikan baik-baik, Pak. Nanti salah paham lagi. Ini kan silindernya ya, Pak. Pegang seperti ini, lalu kita ukurkan antara jalur yang dibuat bulatan dengan titik mentok.
Ini titik mentok Pak. Maksud titik mentok itu antara ujung silinder dengan kepala penghubungnya saling beradu. Ini namanya titik mentok. Kita ukurkan seperti ini. Tok. Nah, otomatis jalur yang dibuat bulat ini berada di posisi silinder sebelah sini. Kita tandai dulu pakai pena atau spidol atau pisau. Setelah yang pertama sudah ditandai, kita ukurkan lagi di titik mentok. Lalu digeser besinya ke kanan sedikit. Tandai lagi Pak. Ini kan dua tanda ya Pak. Tiap tanda harus dilubangi dua lubang dengan posisi kanan kiri. Sekarang kita lubangi silindernya. Cara simpel adalah kita masukkan sisa besi lain yang sudah dipotong tadi ke dalam silindernya. Lalu kita gosok tiap tanda tersebut dengan posisi kanan kiri. Gosok saja terus Pak sampai mengenai besi yang ada di dalam kalengnya. Nanti juga akan menghasilkan lubang yang rapi. Selesai membuat 4 lubang, selanjutnya adalah memasang selang di salah satu bagian 4 lubang, yakni 2 lubang bagian pinggir. Caranya kita tutup dulu ujung selang ini dengan cara apa sajalah, yang penting tertutup. Lalu kita buatkan 2 lubang di selang ini sejajar sebagaimana 2 lubang silindernya. Kita tempel seperti ini dan dilem. Dengan catatan tiap hubungan lubang selang ke lubang silindernya jangan ada yang bocor Pak. Jadi selang ini nanti akan dihubungkan ke selang yang ini. Tapi ini nanti usai meletakkan silinder piston pada dudukan. Selanjutnya kita buat roda gila dan batangnya sekaligus membuat 2 poros engkol. Untuk roda gila saya buat dari bekas tutup citra. Saya padati menggunakan pasir dicampur lem. Lalu dilubangi di bagian tengah dan dimasukkan batang kawat. Ini kawat gantungan baju Pak. Terus kita buat 2 poros engkol, satu untuk piston dan satu lagi untuk katup. Caranya kita bengkokkan 2 ujung batang kawat ini dengan posisi bengkokan antara keduanya harus seperti huruf L atau L terbalik. Jika salah satu engkol menghadap ke atas, maka bengkokan engkol yang lain harus menghadap ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita buat 2 bulatan seukuran bulatan batang roda gila. Ukuran panjangnya dibuat pendek saja. Lalu dimasukkan di kedua pinggir batang roda gila. Juga siapkan 2 potongan kayu untuk penahan roda gila. Lubangi satu persatu di bagian atas kayunya. Lalu masukkan kawat tersebut ke lubang dan dilem. Pastikan putaran roda gilanya licin sebelum dipasangi batang engkol, karena ini mempengaruhi putaran pada saat nanti proses tekanan uap Pak. Kalau sekiranya sudah sempurna putarannya, kita siapkan lagi 2 potongan kayu untuk silinder piston dan katup. Caranya kita setting dulu silinder pada gerak bolak-baliknya piston dan poros engkol. Pastikan pistonnya tidak menabrak penutup silindernya. Kalau sekiranya sudah pas lalu dilemkan. Ini saya kasih pelumas manual dari minyak sayur. Kemudian kita setting posisi antara silinder katup dengan poros engkolnya agar batang engkolnya tidak kelihatan miring. Ya, nggak kayak gini juga Pak. Dilem-lem dulu. Lalu kita sambungkan selang ini, apapun caranya yang penting jangan bocor saja intinya.
Dan tahap terakhir adalah membuat lubang pada kawat ini untuk dimasukkan ke poros engkolnya. Caranya, katup ini letakkan di posisi titik mentok, lalu putar poros engkolnya sehingga menghadap ke kiri. Tumpangkan kawat batang engkol ini ke poros engkolnya, tandai, dan buatkan lubang. Namun setelah semua saya buat, ternyata mesinnya masih tidak mau berputar. Setelah saya cari apa penyebabnya, ternyata poros engkol katupnya terlalu jauh pada gerak putarnya. Sehingga ketika piston hendak buang, jalur yang digosok ini terlalu melewati lubang ini. Mau tidak mau, saya harus copot dulu roda gilanya dan mengatur lagi supaya poros engkolnya tidak terlalu jauh putarannya. Juga mengubah batang engkolnya. Karena kalau poros engkol dipendekkan, otomatis batang engkol pun akan jadi memendek. Nah, seperti itulah bapak-bapak dan abang-abang semuanya, cara membuat mesin uap jenis ke-6. Jadi intinya masalah yang barusan tidak mau berputar itu ternyata ada pada katup. Jalur yang digosok tidak pas mengenai 4 lubang pada silindernya. Dalam gerak bolak-baliknya katup tersebut, sedikit kesalahan saja akan mempengaruhi pada gerak putar. Intinya jalur yang digosok harus pas mengenai 4 lubang pada silindernya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam saya Wan Gunawan. Semoga bermanfaat dalam misi menguasai 7 jenis mesin uap, dan ini sudah tahap ke-6. Tahap selanjutnya adalah mesin uap tipe ke-7 atau jenis 07, yaitu mesin uap dengan 2 silinder.